Dengan suara lembut, sang ibu berkata, membawa bekal untuknya. Dari dalam buntelan kain, keluarlah bungkusan daun pisang berisi pisang rebus yang masih mengepul hangat. "Dihabiskan ya, Le," ucap sang ibu, sembari mengupas kulit pisang untuknya. Randu yang lapar segera menyantapnya dengan lahap. Hai guys, selamat datang di Cerita Bunga. Klik subscribe sekarang, biar kalian selalu update cerita aku ya. Sudah siap kan? Yuk, langsung meluncur ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil pada masa lampau, suara tawa anak-anak masih memecah kesunyian kebun bambu yang rimbun. Bagio, Purno, Muji, dan Randu sedang asyik bermain. Sore itu, jarum jam menunjukkan pukul 4. Randu telah mengantongi izin ibunya untuk bermain petak umpat. Dengan satu syarat mutlak, ia harus sudah berada di rumah sebelum surut, saat matahari tenggelam dan batas antara dua dunia menipis. Namun, keasikan itu seringkali membuat manusia lupa daratan. Ketika matahari mulai meredup dan rona merah di ufuk barat mulai tampak, Bagio mengingatkan teman-temannya. "Lihat, Rek, sudah hampir surup. Ayo pulang!" Seru Bagio menunjuk matahari. Alih-alih menyudahi, mereka justru beralih bermain kelereng. Muji menawar 10 menit lagi. Bagio pun luluh melihat cahaya matahari yang dirasanya masih cukup terang. Mereka kembali larut dalam permainan. Hingga tanpa sadar, suara azan maghrib berkumandang membelah kesunyian desa. Seketika, rasa dingin menyergap tengkuk mereka. Mereka tersadar. Waktu telah habis. Dengan tergesa-gesa, keempatnya berlari pulang. Di sebuah persimpangan gang, Randu berpamitan pada ketiga temannya yang rumahnya searah. Sementara ia harus menyusuri jalanan sepi menuju rumahnya sendiri. Randu berjalan santai, sama sekali tidak merasa takut. Sesekali ia melemparkan kerikil ke arah semak-semak. Namun, di tengah keremangan, ia melihat sesosok siluet berjalan ke arahnya. "Loh, Mak, kok sampai sini?" tanya Randu saat sosok itu mendekat. Seorang wanita mengenakan kebaya polos dan kain jarik lusuh berdiri di depannya. Kakinya telanjang, tanpa alas. Randu yakin itu ibunya yang datang menjemput. Ia segera menggandeng tangan wanita itu. Rasanya dingin sekali, seperti menyentuh daging yang telah lama disimpan di tempat lembab. Sosok yang ia kira ibunya itu membawanya duduk di sebuah pos ronda. Dengan suara lembut, sang ibu berkata membawa bekal untuknya. Dari dalam buntelan kain, terdapat bungkusan daun pisang berisi pisang rebus yang masih mengepul hangat. Randu yang lapar segera menyantapnya dengan lahap. "Dihabiskan ya, Le." Setelah kenyang, kantuk hebat menyerang Randu. Dalam dekapan dingin sang ibu, ia pun terlelap dan merasa tubuhnya digendong menjauh dari sana. Di tempat lain, kepanikan pecah. Bu Marni, ibu Randu yang asli, berlari menuju rumah Bagio dengan napas tersenggal dan air mata yang hampir tumpah. Randu tidak pernah sampai ke rumah. "Tadi kami pulang bersama jam 6, Bu," ujar Bagio, bingung. Laporan pun sampai ke telinga Pak Kades. Malam itu juga, seluruh warga desa turun tangan. Obor-obor dinyalakan, menyisir setiap sudut kebun bambu hingga ke pinggiran sungai. Namun, hingga fajar menyingsing, Randu seolah ditelan bumi. 3 hari berlalu tanpa hasil, hingga akhirnya seorang kiai memimpin warga kembali ke tempat terakhir anak-anak itu bermain. Tepat saat surup tiba, seorang warga berteriak histeris di dekat rimbunan bambu yang paling lebat. "Randu, ini Randu ketemu. Randu ada di sini." Di tengah jalinan batang bambu yang rapat dan tajam, Randu berdiri mematung. Warga harus membabat batang-batang bambu itu dengan golok untuk bisa mengeluarkannya. Randu ditemukan, namun ada yang salah. Matanya kosong, mulutnya terkunci rapat. Ia tidak menangis, tidak bicara, bahkan tidak mengenali ibunya yang memeluknya dengan histeris. Hari-hari berlalu,
Namun Randu tetap diam 1000 bahasa. Ia tidak mau makan, tidak mau minum, dan hanya menatap hampa ke satu titik yang tak terlihat. Bu Marni yang putus asa akhirnya membawa Pak Kiai untuk memeriksa putranya. Pak Kiai mencoba melakukan raga sukma untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa anak itu. Saat terbangun, wajah sang Kiai pucat pasi. Keringat dingin membanjiri tubuhnya dan suaranya bergetar hebat. Maaf Bu, Randu sudah tidak bisa ditolong. Ucap Pak Kiai sedih. Makhluk itu sudah menganggap Randu sebagai anaknya sendiri. Di sana, Randu sudah menetap, makan, dan tidur di rumahnya. Jiwa Randu tidak bisa pulang. Saya tidak bisa membantu lebih jauh lagi, Bu. Bu Marni hanya bisa tertunduk lesu. Dengan hati yang hancur, ia mencoba mengikhlaskan apa yang terjadi. Randu masih ada di hadapannya secara fisik, bernapas dan berdiri. Namun ia hanyalah sebuah cangkang kosong yang tertinggal. Jiwa Randu telah terjebak selamanya di dunia lain, entah bahagia atau tidak, bersama ibu barunya di tengah rimbunnya hutan bambu yang tak kasat mata. Sejak malam itu, Randu yang dikenal penduduk desa telah tiada, menyisakan misteri tentang bahaya yang mengintai di balik senja yang kemerahan. Teman-teman, itulah cerita yang kusiapkan hari ini. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh Randu, yaitu 1. Ketaatan pada batasan waktu. Pesan yang paling jelas adalah pentingnya menghormati batas waktu yang telah disepakati atau ditentukan. Dalam budaya kita, surup atau maghrib dianggap sebagai waktu transisi yang sakral. Randu dan teman-temannya sudah diperingatkan. Namun mereka meremehkan waktu demi kesenangan sesaat, yaitu bermain kelereng. Ini mengingatkan kita bahwa ada konsekuensi serius ketika kita melanggar batas atau aturan yang dibuat demi keselamatan kita sendiri. 2. Bahaya dari kesenangan yang melalaikan. Randu begitu asyik bermain hingga tidak mendengarkan peringatan Bagio, sesuatu yang menyenangkan. Hobi atau permainan bisa menjadi berbahaya jika membuat kita abai terhadap keadaan sekitar dan tanggung jawab. Fokus yang terlalu berlebihan pada kesenangan duniawi seringkali membuat kita buta terhadap ancaman yang mengintai. 3. Intuisi dan kewaspadaan. Randu merasa sangat lapar dan lelah, sehingga ia dengan mudah menerima pemberian dari sosok yang menyerupai ibunya tanpa rasa curiga. Dalam kondisi lemah atau terdesak lapar atau lelah, manusia seringkali kehilangan kewaspadaan dan mudah tertipu oleh hal-hal yang tampak manis atau akrab. Kita diajarkan untuk tetap tenang dan waspada, bahkan terhadap hal-hal yang terlihat baik di permukaan. 4. Luka kehilangan yang tak terobati. Bagian paling pedih adalah saat Bu Marni harus merelakan Randu meskipun raga anaknya ada di depannya. Ada hal-hal di dunia ini yang jika sudah hilang atau rusak, tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kisah ini mengajarkan tentang keikhlasan yang luar biasa. Terkadang, mencintai berarti merelakan. Bahkan, ketika sosok yang kita cintai masih bisa kita sentuh secara fisik, namun jiwanya sudah pergi. 5. Hubungan antar manusia dan solidaritas desa. Upaya seluruh desa mencari Randu menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan. Di balik horornya, ada pesan tentang kepedulian sosial. Masyarakat zaman dulu sangat menjunjung tinggi rasa senasib sepenanggungan. Saat satu keluarga tertimpa musibah, seluruh desa ikut merasakan bebannya. Pesan inti, keinginan untuk bermain lebih lama mungkin terasa sepele, namun di balik ambang surup, ada harga yang tak ternilai yang harus dibayar oleh mereka yang terlambat pulang. Kisah Randu adalah pengingat bahwa saat matahari tenggelam, bukan hanya kegelapan yang datang, tapi juga mereka yang mencari pengganti buah hati. Jika malam ini kamu merasa didekap oleh kehangatan yang tak biasa, atau mencium bau pisang rebus di saat semua orang sudah terlelap, janganlah lekas terbuai. Tutup rapat pintu dan jendela, karena dia tidak menculikmu dengan amarah. Ia menculikmu dengan kasih sayang yang menyesatkan.